Apa tadi pertanyaanmu? Yang keras, yang keras. Jika takdir sudah ditentukan, untuk apa kita berdoa? Nah, jika takdir sudah ditentukan 50.000 tahun yang lalu, untuk apa kita berdoa? Nah, ini pertanyaan bagus. Dengar jawabannya biar enggak salah paham. Nanti salah paham jadi muridnya Siti Jenar nanti. Takdir sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun yang lalu. Sebelum bumi diciptakan. Sebelum kita ini ada di dunia, bukan sebelum ini ya, sebelum dunia diciptakan 50.000 tahun sudah selesai takdir ditulis. Nah, kenapa kok dalam Islam, dalam agama terutama, kita masih diperintahkan untuk berdoa? Udah ditulis baik buruknya, ngapain aja sudah ditulis. Kenapa kita masih disuruh berdoa? Pertama, jawabannya pertama, doa itu adalah perintah Allah. Kalau Allah memerintah doa, berarti doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Kalau doa itu ibadah, dikabulkan atau enggak, itu dapat pahala. Orang berdoa, ya Allah saya minta ini, saya minta itu dapat pahala ya. Kita berdoa, semakin banyak berdoa, semakin banyak pahalanya. Walaupun enggak dikabulkan, nah itu ya tetap dapat pahala. Bahkan kalau orang berdoa, ya Allah saya minta apa misalnya, minta rumah yang bagus. Nah, ternyata dikasih oleh Allah rumah yang jelek misalnya. Nah itu doanya belum terkabul. Nanti di akhirat dikumpulkan itu doa-doanya, nanti di akhirat baru diberi pahalanya oleh Allah. Jadi kalau orang berdoa, ya Allah saya minta rumah yang bagus, dikabulkan oleh Allah, maka nanti di akhirat dia tidak dapat bagian lagi. Bagiannya udah di dunia itu tadi. Gitu. Kalau doanya sudah dikabulkan di dunia, maka di akhirat dia tidak dapat. Tapi kalau orang di dunia doa banyak nggak dikabulkan oleh Allah, nanti di akhirat dikabulkan oleh Allah. Nah itu keuntungan dari berdoa. Terus kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa? Jawabannya doa termasuk di dalam takdir. Doa termasuk dalam takdir. Kita berdoa hari ini, ya Allah saya pengen bisa nahu, itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz sana. Sudah ditulis oleh Allah di dalam takdirmu. Oh si ini si fulan akan berdoa jam sekian, doanya ini. Udah ada tulisannya. Sudah ada tulisannya. Di doa itu masuk dalam takdir. Nah, kenapa kita masih disuruh untuk berdoa? Pertama dapat pahala, yang kedua orang yang mau berdoa itu pertanda nasibnya baik. Dengar? Ini penting. Orang yang mau berdoa itu pertanda apa? Nasibnya baik. Nah, contohnya gimana? Contohnya nih, maksudnya gimana? Nih. Kalau orang misalnya doa, ya Allah saya pengen pintar, berarti nasibnya itu ada kemungkinan besar dia akan pintar. Itu maknanya. Berarti di Lauhul Mahfuz sana, di takdir yang sudah ditulis oleh Allah, itu berarti kemungkinan besar dia jadi orang pintar. Kalau dia berdoa terus, ya Allah saya pengen rizkinya lancar terus doa, berarti kemungkinan besar takdirnya adalah rizkinya lancar. Kalau orang nggak mau berdoa, nggak mau doa rizkinya lancar, nggak mau doa pintar, berarti takdirnya di sana tidak jadi orang pintar, tidak rizkinya lancar. Kenapa kita diperintahkan berdoa? Berarti kita ada
takdir kebaikan di dalamnya. Nah, itu maksud dari perintah doa. Nah, kita lihat diri kita sendiri, kita rajin doa apa enggak? Kalau rajin doa berarti kemungkinan besar takdir kita baik. Kalau kita enggak mau berdoa, itu kemungkinan besar takdirnya buruk. Suatu ketika, ini dalam hadis disebutkan, Nabi membawa 2 buku di kanan kiri, tangan kanan dan tangan kiri beliau. Ini hadisnya sahih. Beliau membawa catatan di tangan kanan dan tangan kiri. Beliau mengatakan yang nama-nama orang manusia yang masuk neraka ini sudah ada dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, namanya sudah tercatat di buku ini, kata beliau. Terus kemudian beliau bersabda lagi, nama-nama orang yang bakal masuk surga itu sudah tercatat semua dari Nabi Adam sampai manusia terakhir di di catatan sebelah kanan. Ini kata Nabi. Maka para sahabat bertanya, wahai Nabi, kalau semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, baik buruknya sudah ditakdirkan, kenapa kita masih disuruh untuk usaha? Kenapa kita masih disuruh untuk ibadah? Kenapa kita masih disuruh untuk berdoa? Bukankah semuanya sudah tertulis? Ngapain kita belajar? Kalau kita takdirnya pinter, ya tetap pinter aja walaupun tidak belajar. Kalau kita takdirnya bodoh, walaupun belajar ya tetap bodoh. Kalau takdirnya bodoh, ya kan gitu. Maka Nabi menjawab, kullun muyassarun lima khuliqalah. Beliau menjawab, setiap segala sesuatu dilancarkan menurut takdirnya masing-masing. Kalau orang takdirnya jadi orang pintar, dilihat kesehariannya. Dia rajin belajar apa enggak? Kalau dia rajin belajar, berarti takdirnya di sana jadi orang pintar. Dia rajin berdoa enggak jadi orang pintar? Kalau dia rajin berdoa, berarti takdirnya yang di sana itu kemungkinan besar jadi orang pintar. Dia malas belajar, berarti gimana? Malas belajar, malas doa biar pintar. Berarti gimana? Takdirnya yang tertulis di sana adalah orang bodoh. Orang rajin usaha, rajin cari duit. Buka usaha ini, buka usaha itu, jadi pembisnis, kerja keras, bangun relasi dan sebagainya. Bikin usaha bisnis. Berarti takdirnya di sana jadi orang kaya. Tapi kalau orang itu ya sudahlah, saya kerja seadanya aja lah, kerja nguli aja, kerja bangunan, kerja ya pokoknya seadanya aja lah. Berarti takdirnya di sana jadi apa? Tidak jadi orang kaya. Itu maksud doa. Kalau dia doa kepada Allah minta rezeki yang lancar aja nggak mau, berarti takdirnya apa? Tidak jadi orang kaya. Maka jangan malas berdoa. Itu maksudnya kita diperintahkan untuk doa. Karena doa itu nggak ada ruginya. Ketika orang doa tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, nanti di akhirat akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau orang berdoa dikabulkan oleh Allah, ya sudah. Di dunia itu dia dapat, di akhirat nanti sudah tidak ada lagi bagiannya, sudah diambil di dunia. Maka jangan lelah untuk berdoa. Di samping itu, kalau secara kesehatan, secara psikologisnya, doa itu bagus. Doa itu bagus. Karena apa? Karena bisa membuat jiwa itu tenang. Otak itu jadi tenang, jiwa itu tenang. Akhirnya apa? Akhirnya tidak gampang stres. Orang yang rajin berdoa tidak gampang stres. Kalau kawanmu banyak yang stres, suruh rajin berdoa.
biar nggak gampang stres. Saya stres kenapa? Biasanya apa? Stres apa? Main game. Tunggu bintang. Jadi kalau manusia itu membiasakan menyandarkan sesuatu kepada Allah, itu tidak gampang stres. Doa, ya Allah saya minta ini, saya minta itu, ternyata belum dikabulkan, oh berarti Allah lebih tahu yang terbaik. Nah itu nggak gampang stres. Tapi kalau orang yang nggak faham doa, nggak faham tauhid, nggak faham iman kepada Allah, ya dia usaha terus, mati-matian dia cari dunia, ternyata tidak dapat, malah masuk penjara. Banyak orang kayak gitu, jual barang terlarang sampai puluhan juta, sampai ratusan juta, akhirnya kena tangkap polisi, nggak jadi orang kaya. Akhirnya stres. Karena apa ya? Karena itu tadi, terlalu cinta dunia, terlalu mengharapkan dunia, terlalu mengejar-ngejar dunia, akhirnya gampang stres. Nah itulah bedanya orang ahli ilmu dengan enggak. Usaha tetap harus wajib, cari duit wajib harus, jangan malas-malasan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya ketika cari duit, sungguh-sungguh cari duit, hasilnya ternyata mengecewakan, maka jangan sakit hati. Itulah yang terbaik untuk kita dari Allah. Dan jangan berkecil hati, wah Allah berarti nggak sayang sama saya, udahlah biarin aja, jangan gitu. Nah itu sama aja orang yang bodoh. Terus usaha sambil berdoa. Nah itu yang benar.